saudara-saudari Sugeng Siang Berkah Dalam. Sebagaimana maksud dan tujuan acara siang hari ini, kami dari Sekretariat Dewan Pastoral meminta kepada Romo Nuh dan Romo Lim untuk segera melaksanakan serah terima jabatan karena beliau berdua sudah mendapatkan SK penugasan yang baru dari Bapak Uskup. Maka siang hari ini saya akan memandu urutan serah terimanya. Yang pertama kami mohon Romo Nuh menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dan refleksi karya selama menjabat sebagai Ketua Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Semarang, Direktur Museum Misi Muntilan, lalu karya Kepausan Indonesia, ditambah sambennya ini menjadi bagian dari tim sejarah Keuskupan Agung Semarang, tambah lagi SK-nya itu pengembangan spiritualitas SMA Pangudulur Vanlit, dan macam-macam jabatan ini yang pertama membuat Romo Yuyun jadi sakit. Tapi sekarang buntet irungnya. Ini tidak apa-apa ya Romo ya. Terima dengan senang hati Romo. Perputaran para ketua komisi di Dewan Pastoral itu masa baktinya 3 tahun sesuai dengan aturan pedomannya. Bisa diperpanjang lagi 1 putaran. Itu Romo. Jadi paling tidak itu minimal 6 tahun lah Romo. Ya. Apalagi nanti kalau jadi lembaga tahun depan, komisi dilebur yang tingkat keuskupan di sini menjadi lembaga, panjenengan jadi direktur. Nah ini baru yang ketua komisi Romo. Nanti kalau sudah jadi lembaga berarti nol lagi Romo. Balik nol lagi gitu. Ya. Nah, tapi dalam klausul pedoman dasar Dewan Pastoral itu pasal 26 itu berbunyi bahwa masa bakti jabatan ketua komisi itu selama 3 tahun 1 periode dan dapat diperpanjang lagi 1 periode berikutnya. Tapi ada komanya, kecuali uskup berkehendak lain. Nah ini kemarin sebelum Dewan Pastoral itu berembuk tiba-tiba muncul SK ini. Nah ini termasuk yang klausul uskup berkehendak lain. Nah maka siang ini Romo Nuh kami persilakan untuk menyampaikan refleksinya. Kelihatannya refleksinya 1 buku, maka mohon poin-poin saja Romo. Gak usah baca dari depan sampai belakang. Nah, repot nanti kita keburu lapar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Joko Warwanto SPD. Jadi kita bersama-sama sudah menciptakan suasana yang selalu diharapkan oleh Bapak Uskup, yaitu sehat dan gembira. Kegembiraan kita yang pertama karena SPD. Ini memang zamannya Romo, zaman SPD ondel. Di mana-mana orang sekarang menjalankan SPD ondel. Para Romo, Bruder, Bu dan Bapak dan teman-teman, selamat siang dan berkah dalam. Mulai dari apa yang dikatakan oleh Mas Joko tadi, Mas Joko tadi, bahwa uskup berkehendak lain. Saya juga sejak awal menghayati apa sebetulnya yang menjadi kehendak uskup dan yang menjadi pengganti-penggantinya untuk mengemban reksa pastoral di Keuskupan Agung Semarang ini. Bulan September tahun 2014 saya ditimbali oleh Romo Kendar sesudah memberikan berkat perkawinan untuk salah seorang OMK katedral. Romo Kendar mengatakan mangke ledahar mboten sah teng katedral tapi di keuskupan. Nah, dalam gelenak-gelenik di taman belakang itu beliau mengatakan Romo Nurwidi kayaknya akan pindah menjadi Direktur Nasional KKI. Lalu beliau mengatakan nama panjenengan yang nanti akan menjadi
orang yang melanjutkan karya Kepausan Indonesia di Keuskupan Agung Semarang dan Komisi Karya Misioner dan Museum Misi Munthilan. Lalu saya bertanya, mengapa kok saya, Romo? Romo Ginter melanjutkan, karena syaratnya banyak. Yang pertama, yang menggantikan atau melanjutkan itu harus kenal dengan Romo Bambang dan karya-karyanya. Dua, sudah pernah mengikuti gerak dinamika Komisi Karya Misioner dalam berbagai bentuk, misalnya P3J atau kegiatan-kegiatan lain yang pernah diselenggarakan. Lalu yang ketiga, pernah punya pengalaman menyelenggarakan kegiatan untuk anak dan remaja di Keuskupan Agung Semarang. Nomor 4, memiliki visi mengenai karya kerasulan misioner. Lalu saya mengatakan kepada Romo Ginter, Romo, yang pertama, saya tidak kenal dengan Romo Bambang, tidak pernah mengikuti karya-karyanya. Yang kedua, anak-anak dan remaja saya juga belum pernah membuat acara mengenai hal itu. Yang ketiga, mengenai dinamika misioner, nggih dereng mudeng sama sekali. Karena itu awal-awal saya tinggal di paroki Sumber. Lalu apalagi mengenai visi, jelas belum tahu. Lalu kami diam beberapa menit. Romo Ginter mengatakan, "Impun mangke nek pun nonton SK-ne itu kok dilakoni mawon." Sampai ada orang lain yang menggantikan. Waktu itu memang sudah diceritakan bahwa akan ada siapapun yang nanti ditabiskan untuk belajar mengenai misiologi sehingga proses pengembangan karya misi itu lengkap baik dari lapangan maupun di belakang meja. Nah, setelah beberapa waktu akhirnya ya SK itu datang. Yang datang adalah SK bahwa saya dari Sumber pindah ke Pusat Pastoral Sanjaya Munthilan. Jadi belum ada kata-kata mengatakan akan meneruskan tugas itu karena Romo Nurwidi belum jelas apakah akan pergi ke Jakarta atau tidak. Tinggalnya di BPSM, lalu Senin sampai Rabu bertugas di Sekretariat BPSM, Kamis sampai Minggu di Paroki Roh Kudus Kebonarum. Makanya begitu. Nah, belum sampai 2 minggu saya juga belum sampai ke Kebonarum. Monsinyur Pujo waktu itu mengatakan sing Kebonarum ora sasido wae. Romo Nurwidi wis cetha pindah ning Jakarta. Saiki manggon dan bertugas di Komisi Karya Misioner. Lalu begitulah hal itu terjadi sebagai kehendak Uskup yang menerjemahkan Roh Kudus yang berkarya di keuskupan ini, termasuk tambahan SMA Vanlit waktu itu tahun 2015. Saya ya secara rutin saja melayani perayaan Ekaristi dan seterusnya. Kemudian Bapak Uskup kembali dangu, Vanlit sisan sak paket orang anek sejarah mboten niku Monsinyur. Oh iya, ya engko golek ke wong liya. Kata engko golek ke wong liya itu lalu muncul kata nama saya lagi di dalam SK di bulan April. Kemudian tim sejarah ini juga sebetulnya tugasnya Pak Seno, saya cuma membantu Pak Seno saja. Karena waktu itu ada SK untuk tim sejarah itu Sekretariat Keuskupan dan Romo Rusmanto waktu itu. Dan Romo Rusmanto pergi lalu kembali ke Sekretariat Keuskupan. Tidak ada SK tetapi semuanya berjalan begitu saja. Ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dirumuskan, misalnya evaluasi mengenai Keuskupan Agung Semarang, ada lembaga-lembaga hidup bakti, lalu yang sekarang ada edukasi mengenai tempat-tempat ziarah. Jadi SK untuk tim sejarah ya baru datang 2 bulan yang lalu dan langsung dicabut juga di bulan ini juga. Kemudian itu kegiatan-kegiatan yang perutusan-perutusan yang saya maknai sejak awal sebagai bagaimana ikut bertanggung jawab dalam reksa pastoral uskup. Jadi sebetulnya Romo Yuyun tidak apa-apa, ini cuma kertasnya aja ada banyak, SK-nya banyak. Tapi sebetulnya tugasnya ya biasa-biasa aja. Kita jalan-jalan selama 3 tahun kemana-mana karena dinamika misioner itu biasanya akan mengarahkan dan menantang kita untuk melampaui batas-batas yang selama ini kita alami, dan itu amat sangat unik dan menarik.
Kalau Romo sakit tidak apa-apa juga, Bang. Saya dulu juga tahun pertama yo loro. Jadi jangan marahin loro. Malah udah-udah. Memang di atas kertas rasanya apik banget yo. Enak atau indah. Tapi dalam kenyataannya memang ada perjuangan-perjuangan dan pembiasaan-pembiasaan yang harus dibuat sebagai sebuah habitus dari apa yang dikatakan sebagai semangat misioner. Karena kalau hanya sebagai semangat, sebetulnya pernah dulu ada diskusi, ayo sajane ora perlu ono komisi karya misioner, komisi-komisi yang lain juga punya semangat misioner. Komisi liturgi juga melaksanakan pertusan, lebar misa, IT, misa S, pergilah karena misanya wis bubar, kena mulai. Komisi kitab suci juga membuat bahan bulan kitab suci disertai dengan tugas perutusan. Komisi pendidikan juga, komisi pengembangan sosial ekonomi bahkan juga mengolah semangat misioner yang sama. Pertanyaannya lalu, terus awak dhewe bedanya apa karo liyane? Itu yang kemudian kami coba gali. Sehingga dalam upaya untuk menemukan roh itu, mungkin saya meraba-raba, saya menerjemahkan berarti kita ini menjadi laboratorium dari teman-teman kita yang lain yang sudah punya identitas dan namanya, sehingga kita boleh mengeksplorasi semangat itu, sebagaimana Roh Kudus itu hadir dalam sejarah, hadir dalam kegiatan, hadir dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu menemukan bentuk-bentuk bermisi yang lain, baik dari internal gereja maupun eksternal gereja. Nah, berkah selanjutnya yang kami terima adalah bahwa di sini, museum ini, kompleks misi ini lalu menjadi tempat perjumpaan dari banyak orang, baik teman-teman pendamping, umat, anak-anak, tetapi juga teman-teman lintas agama. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan bernama gelar budaya itu bukan museum ini ngebon jadilan terus wongkon nonton, tetapi orang-orang dikumpulkan bersama-sama di sini, para penggerak, para peminat dan penikmat, lalu kita yang bergulat dalam berbagai gerak misi, rembugan, mudar rasa, mudar gagasan, lalu merumuskan apa yang bisa kita sampaikan. Teman-teman muda lalu semakin datang ke sini, meskipun museum itu identifikasinya dengan sing tua-tua. Ya ono sing tua-tua, tapi perlu diimbangkan dengan sing ora tua. Maka ada teman-teman yang lain dengan penemuan-penemuan yang berbeda. Misalnya Langkah Misioner itu Bapak Lanang Surosentiko di situ adalah Presiden CLM sejak tahun 2018 sampai hari ini. Rencananya akan menjadi presiden selama 32 tahun. Meskipun CLM berhenti, beliau tetap akan presiden. Itu minimal. Saya bersyukur bahwa waktu itu menemukan kegiatan itu karena apa? Karena anak-anak muda yang pengen tahu ngopo toh Keuskupan Agung Semarang kok mendadak akon Romo keluar keuskupan. Mengapa kok harus begitu, wong kita saja kekurangan? Bagaimana suasana gereja di sana? Bagaimana dinamika pastoral di sana? Apakah di sana juga ada misa seperti tempat kita? Ada edukasi, ada katekese dan lain sebagainya. Lalu mereka kita kumpulkan sehingga berdinamika dengan semangat misi itu. Syukur juga bahwa iki ora tergantung karo aku. Maka kalau selalu ada pertanyaan, Romo, apakah kalau Romo Nuk nanti tidak di museum lagi, kegiatan-kegiatan seperti ini akan tetap ada? Lalu saya mengatakan, ya, saya berharap akan tetap ada sejauh ini dirasakan baik dan berguna sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan dinamika. Tapi ini bukan saya yang membuat, ini teman-teman sendiri. Sehingga misalnya CLM, mereka bergerak cari promo sendiri, cari dana sendiri dari duit mereka juga, lalu kegiatan-kegiatan berjalan selanjutnya. Kevikepan, syukur Romo Dagung, terima kasih atas kehadirannya. Sebagai KKM Kevikepan Semarang itu sangat berbeda dinamikanya, ada Romonya itu sangat berbeda dinamikanya. Dan Romo Yuyun
yang dulu diminta menjadi Romo KKM Kepikipan Yogyakarta, tapi muntir sekarang malah langsung dapat KKM Keuskupan. Akhirnya pancen ngeten. Tidak asah kemana-mana karena Roh Kudus akan menangkapmu. Itu dinamika dari yang kita coba buat. Soma misalnya, School of Missionary Animator, sekolah kaderisasi misioner. Dulu yang disebut Soma itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi dimaknai sebagai pokoknya Soma ki rekoleksi 1 minggu dinggo bocah-bocah. Baru kuwi ngopo? Wis yang penting seneng toh jenengane Roh Kudus iki marai gembira kok. Tapi nilai kaderisasi misionernya kemudian baru disadari sesudah dalam proses, dan teman-teman bahkan secara serius Romo Danarto bahkan dengan secara serius membentuk tim untuk itu. Romo Danarto adalah pembina OSIS untuk sekolah Soma. Pembina OSIS untuk sekolah Soma, sementara kepala sekolahnya Mas Trianto ada di zona agama hitam sehingga tidak hadir ke sini kecuali dalam bentuk online virtual. Kemudian yang coba kami targetkan pengalaman-pengalaman adalah 5 hal untuk mengasah itu. Yang pertama literasi, melek pada wacana, mudeng wacana, yo kitab suci, yo tradisi, yo magisterium, ajaran-ajaran gereja yang kita saja juga mulai lemah dalam hal ini. Lalu kontemplasi, berdoa lebih pada kedalaman, olah rasa, olah afeksi dengan Tuhan. Lalu imersi, ada pengalaman-pengalaman di mana kita memang harus diangkat lalu dicemplungkan ke situasi-situasi tertentu untuk mengalami itu. Nah, dari berbagai cara remaja sak keuskupan di live in nang danan. Jadi mereka bayangke wis kaya live in nang Merauke. Karena situasi keterbatasannya mirip-mirip katanya, atau di Purwodadi kesulitannya juga sudah mirip-mirip. Ya, pengenalan itu ditempuh dengan imersi, live in. Lalu membuat refleksi sebagai keutamaan hidup orang Katolik. Karena ada pengalaman di mana anak-anak remaja itu membuat refleksi untuk Soma, lalu mereka minta tanda tangan kepada Romo Paroki. Nah, Romo Paroki tersebut, Romo Dakum yang menceritakan, meminta Dewan Paroki untuk jajal saiki nek Dewan Paroki do gawe refleksi iso apa ora. Ternyata yo tidak mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita makin sulit untuk membuat refleksi saja, lalu bagaimana sebetulnya kualitas keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja? Ya mungkin hanya berhenti pada aktivisme berapa belakang. Pokoknya aku dadi iki, dadi kuwi, saya punya kekuasaan, lalu menggunakan kekuasaan itu tanpa tahu apa maknanya. Nah, dinamika itu menjadi proyek jangka panjang. Kemudian memang didukung dengan sarana dan prasarana yang diberikan baik oleh Dewan Karya Pastoral maupun oleh teman-teman sendiri. Maka di sini juga ada beberapa sarana untuk membantu Romo Yuyun nanti ketika akan melanjutkan. Mekanisme sudah dibuat oleh keuskupan. Memang kami masih mencoba dengan mekanisme 2D2K itu tadi, doa, derma, korban, dan kesaksian. Paling tidak dalam kegiatan-kegiatan kami mencoba memulai rembuk pertama itu dengan nek orang duit dono, kalau tidak punya dana atau modal, minimal kita punya kaki dan tangan serta mulut. Kowe teko iki wis kabeh. Mari kita mewakafkan hidup kita, mewakafkan waktumu untuk gereja. Itu sudah merupakan proposal yang lebih berguna daripada kita urung apa-apa wis krida lumahing asta jaluk-jaluk karo wong liya. Wong sing arep ngrasake iki sinau iki kowe kok sing kon bayari wong liya, wong ora ngerti. Orang lain tidak tahu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang coba kami tetap pertahankan, sehingga dalam beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban kami mencoba mempertahankan kata swadaya. Memang lalu agak sedikit berubah pemaknaan terhadap swadaya. Yang kami pikirkan swadaya itu ya saka kekuatane dhewe itu tadi, mbuh sing nyelengi, mbuh sing
adol ndok dhewe, mbok sing adol pit dhewe, adol kaos dhewe, adol kancane dhewe. Ini kami aturkan beberapa catatan kaki mengenai keuangan, misalnya Keuskupan Dewan Karya Pastoral memiliki kebijakan untuk mengumpulkan dinar-dinar yang ada ini dalam satu pundi sehingga lebih bermanfaat untuk kehidupan bersama. Maka meskipun di sini ada susuk-susuk yang agak banyak, ini karena mengawekani juga. Nanti kalau Romo Yuyun datang dan beberapa pengurusan mengenai keuangan dengan Mas Danis di Keuskupan belum selesai, kegiatan-kegiatan tetap akan bisa berjalan. Lalu teman-teman jaringan juga punya titipan. Teman-teman JLM misalnya masih punya titipan dana, teman-teman Soma masih punya titipan dana, teman-teman Jamnas masih punya titipan dana. Karena apa? Meskipun LPJ-nya sudah dibuat, manusianya masih ada dan punya niat untuk melanjutkan kegiatan itu. Sehingga itu ora dono tanpa nyawa, tapi nyawa sing duwe reksa, yang punya celengan untuk mengadakan kegiatan yang tetap dititipkan di Keuskupan atau di Rekening Museum. Dan seiring dengan berjalannya program, mereka akan merencanakan ini dan itu, lalu kita bersama-sama mendukung mereka supaya jejak dan langkah misioner mereka tetap terwujud nyata. Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman, kepada Romo, Buder, Bapak dan Ibu, jika dalam waktu kurang lebih 6 tahun sampai bulan Juli ini ada banyak kesulitan dan kerepotan yang saya hadirkan dalam kebersamaan kita dan dalam partisipasi kita terhadap tugas Bapak Uskup di tempat ini. Semoga dimaafkan dan mohon pembelajaran tidak berhenti sampai di sini, tetapi kita bisa lanjutkan seterusnya karena jati diri kita sebagai murid-murid Kristus sendiri. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 11.24 bertempat di Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner (MMMPAM), Jalan Kartini nomor 3 Muntilan 564511. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Romo Yosef Nugro Tri Sumartono PR. Jabatan 1. Ketua Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Semarang. 2. Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Semarang. 3. Ketua Panitia Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Mulai tanggal 1 Agustus 2020 diberhentikan dengan hormat. Hormat ya. Dari jabatan-jabatan tersebut di atas berdasarkan surat keputusan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang nomor 0580-A-11 Romawi A-10-2020 tertanggal Semarang 1 Juli 2020. Selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, nama Romo Franciscus Yunardian Dwi Putranto PR. Jabatan berdasarkan surat keputusan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang nomor 0583-A-11-A-10-2020 mulai tanggal 1 Agustus 2020 diangkat sebagai 1. Ketua Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Semarang. 2. Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Semarang. 3. Ketua Panitia Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Selanjutnya disebut pihak kedua.
Dengan ini, pihak pertama menyerahkan jabatan 1. Ketua Komisi Karya Misioner Keuskupan Agung Semarang, 2. Direktur Diosesan Karya Kekausan Indonesia Keuskupan Agung Semarang, 3. Ketua Panitia Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner kepada pihak kedua. Melengkapi serah terima tugas pelayanan pastoral dalam jabatan-jabatan tersebut, diserahkan pula oleh pihak pertama kepada pihak kedua segala inventaris dan dokumen komisi secara simbolis. 1. Refleksi karya yang tadi sudah dipaparkan dalam bentuk buku cetak tebal sekali, lep. Cetak ini. Ya. Yang kedua, daftar inventaris dan harta benda komisi. Daftar inventaris dan harta benda, ya, ada di map ini. Lalu di samping itu juga ada stempel komisi, mulai dari stempel KKI, stempel JLM, stempel MMM, stempel KKN, yang satu ini stempel Soma. Lalu kunci mobil, yang ini mobil yang nomornya nomor H9413 DZ Panther. Jangan ambil mobil yang lain ya. Lalu ini kunci motor. Motor apa motor? Mega bro. Mega. Lalu kunci kantor komplit, buku bank, ATM, ada duitnya kan? Lalu program kerja tahun 2020, nanti Romo Yuyun bisa melanjutkan. Lalu yang ketiga adalah LPJ, program kerja tahun berjalan, termasuk daftar karyawan belum dibuat ya, nanti disusulkan ya, supaya karyawannya juga diserahkan. Jangan sampai nanti karyawannya dibawa pergi. Maka nanti dibuat daftar karyawannya, nanti ditambahkan di sini. Begitu. Terhitung mulai hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, kepemimpinan dan tanggung jawab Komisi Karya Misioner Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Semarang dan Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner sepenuhnya ada pada pihak kedua. Muntilan 12 Agustus 2020, pihak pertama Romo Yosef Nugroho Trisumartono PR, pihak kedua Romo Fransiskus Dinarpian Dwi Putranto PR, mengetahui dan menyaksikan Romo YR Edi Purwanto PR, Ikjen Keuskupan Agung Semarang, Ketua Dewan Pastoral Keuskupan Agung Semarang. Untuk itu Romo Dinarpian kami undang berdiri, Romo Nugroho dan Romo Edi untuk menandatangani berita acara siang hari ini.
Silakan Romo untuk menyerahkan tanggung jawabnya kepada ketua yang baru. Beberapa waktu yang lalu Romo Edi menelpon saya. Saya itu selalu deg-degan di telepon Romo Edi. Jadi selama saya jadi Romo sudah 2 atau 3 kali saya ditelepon Romo Edi ya. Jadi saya diminta langsung untuk, nah ini berbeda, saya sudah mengalami 2 kali mutasi sebagai imam dari Wates ke Ignatius Magelang dan dari Magelang ke sini. Ketika saya pindah dari Wates ke Magelang, saya diberi beberapa pilihan. Diberi beberapa pilihan, lalu memang meskipun diberi beberapa pilihan, tetapi saya tidak memilih. Ya, saya meminta monggo saja, saya mau ditempatkan di mana saya setuju. Nah, kalau yang pindahan yang ini, ya saya tidak diberi pilihan, tetapi memang langsung diminta Bapak Uskup meminta untuk menggantikan saya bertugas di tempat ini. Selama belum ada SK, waktu itu saya hanya berpikir, wah, moga-moga bisa saya berubah ya. Tetapi akhirnya SK turun, dan 5 hari sesudah SK turun, saya masuk RS Harapan. Nah, memang saya memikirkan hal itu ya. Karena meskipun saya memiliki minat pastoral pendampingan anak-anak, tetapi semakin lama saya semakin sadar bahwa Komisi Karya Misioner KKI ini tidak hanya soal itu. Ya, tidak hanya soal pendampingan anak-anak. Emang gaweane ngisi sekolah minggu aku lek apik di Bang Nugroho. Puji. Ya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa Komisi Karya Misioner bukan hanya soal pendampingan anak-anak, bukan hanya soal nyenengke bocah, bukan hanya soal saya nyanyi, lalu mereka ikut bernyanyi, bergoyang dan lain sebagainya. Bukan hanya soal ngajari anak-anak gambar dan lain sebagainya, bukan hanya soal itu. Nah, dalam perjalanan saya mulai sadar bahwa Komisi Karya Misioner bukan hanya soal nek ning youth center ki sing cah nom-nom, KKM ki sing anak-anak, bukan hanya itu. Meskipun ketika saya di Magelang, orang-orang pada tahu saya pindah ke sini, image-nya emang itu. Ya, karena ada Hari Anak Misioner itu. Image-nya adalah itu memang ya, sehingga lalu orang-orang Magelang, wah menjenengan pancen cocok ya, mendampingi anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi saya akhirnya sadar, karena saya pun juga sudah mulai terlibat di DKP sebagai bendahara Komisi Kitab Suci ya, selama beberapa waktu, dan selama di situ pun ketika rapat-rapat juga ada KKM juga ya. Dan di situ saya juga sadar bahwa program-program yang disampaikan oleh Komisi Karya Misioner tidak melulu soal pendampingan anak-anak. Maka di awal nanti banyak hal yang harus saya pelajari, termasuk buku-buku yang ditinggalkan Romo Nugroho ini. Saya harus banyak belajar dan membaca. Sementara saya adalah tipe pribadi yang tidak suka membaca. Ya, jadi saya adalah tipe orang atau tipe pribadi yang moco beberapa menit terus ngantuk dan lain sebagainya. Maka ketika tadi Romo Nugroho mengatakan menembus batas dan lain sebagainya,
Dan disitulah saya mulai menyadari, oh mungkin inilah saat saya juga harus mulai menembus batas-batas itu. Jadi menaklukkan batas-batas itu, karena ya tidak selamanya saya harus melakukan tugas, tidak selalu saya harus melakukan hal yang saya sukai. Terus melakukan hal yang saya sukai saja itu saya tidak ada bedanya dengan mungkin tahapan saya mungkin masih seperti anak-anak TK ya, yang melakukan yang hanya disukai, tetapi kalau tidak disukai tidak mau melakukan. Nah, disinilah saya diminta untuk itu. Maka ketika saya ya memang saya akui saya sakit karena ini ya. Karena memikirkan ini ya, jadi meskipun sudah dikatakan tenang saja, rasa dipikir, tetapi saya akui memang saya itu asam lambung ya kena ya, lalu DB juga kena itu karena itu ya. Kalau itu memang sudah dari dulu ya, sudah dari dulu, tetapi orang tahu-tahu nih yang mungkin kalau asam lambung DB kira tahu-tahu nih ya, tetapi memang karena saya memang memikirkan itu. Itu ya, apa ya, kuiso dan lain sebagainya. Sementara teman-teman sudah mulai memanggil, wah Pak Direktur, oh ini ya, tetapi di satu sisi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Vikjen, Bapak Uskop yang telah mempercayai saya untuk tugas yang menurut saya bukan hal yang kecil dan sederhana, tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Ya, saya berharap teman-teman yang juga hadir di sini, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan karya gereja ini. Saya memang masih banyak kekurangan, saya masih butuh banyak belajar, tapi saya sungguh-sungguh menyediakan diri untuk mau belajar. Semoga karya-karya tugas, karya-karya pelayanan di bidang ini bisa semakin baik di kemudian hari. Terima kasih kepada Romo Nugroho yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik ya. Segini ya refleksinya ya. Nah aku kan gawe buku semene ya, tak isi gambar kabeh ya. Tak isi gambar kabeh ya. Saya akan berusaha keras untuk memberikan apa yang saya punya. Ya, saya tidak memiliki banyak bakat, tidak bisa gawe lagu, merusak lagu iso ya. Merusak lagu mungkin bisa, tetapi membuat lagu mungkin tidak sangat. Ya kualitas saya ketika menyanyi sama lah dengan Romo Danarto. ya kurang lebih sama lah ya. Jadi kita hanya bagus di Happy Papi dan Idul Vista ya. Tapi ketika membaca tidak pernah sangat bagus. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dan kebersamaan ini. Semoga kedepannya saya mohon bantuan, mohon doa, semoga karya ini bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun berkah dalem. Selamat datang pada Romo Yuyun. Terima kasih atas kesediaan juga untuk bekerja sama. Saya mencoba hadir di sini dan coba menata kompleks taman ini supaya wajah misi juga berubah. Saya tidak suka yang taman yang dulu yang petang-petang seperti ini. Sudah saatnya kita harus berubah. Untuk itu maka semoga dengan taman yang begini juga menjadi tanda bahwa kita membuka lembaran baru untuk karya misi gereja di Indonesia dimanapun juga Tuhan menghendaki, supaya kemuliaan Allah semakin teralami oleh siapapun juga. Terima kasih. Ketika saya bersama dengan Bapak Uskup ditugaskan oleh gereja untuk berdua bersama dengan seluruh perangkat yang ada di keuskupan ini menggembalakan keuskupan, lalu saya mulai membangun yang namanya semangat ketaatan akan perputusan. Maka ada eranya di mana dulu keuskupan ini dipimpin oleh para bapak uskup yang tidak mengenal kata demokrasi dalam konteks perputusan. Maka ketika uskup
omong besok you pindah ke sana, tidak ada kata tidak atau nyuwun wekdal dan segala macam, yang ada hanya harus taat. Tetapi kemudian ada era di mana Bapak Uskup itu mulai membuka kesempatan untuk seolah-olah demokratis dengan memberi tawaran ini, tawaran itu dan sebagainya. Tapi kemudian bagi kami dalam refleksi kami, seperti ini tidak menunjukkan dan mencerminkan semangat ketaatan dan semangat untuk menghayati perutusan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh seorang imam ketika ditakbiskan, yaitu mau menaati uskup dan pengganti-penggantinya. Maka paradigma itu kami ubah. Ketika kami berdua didampingi oleh yang namanya tim personalia imam-imam Keuskupan Agung Semarang, dan di sana itu ada 10 orang imam, di mana fikat-fikat ada di dalamnya, berarti segala pertimbangan untuk mutasi yang disampaikan oleh tim personalia Keuskupan yang akhirnya ini menjadi catatan dan rekomendasi kepada Bapak Uskup, itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Maka juga kami tidak terlalu menawar-nawarkan, kecuali ada catatan-catatan khusus yang memang berlaku bagi seorang imam, barulah hal itu dilakukan. Tetapi kalau tidak, maka memang tidak ada tawaran seperti yang Romo itu terima kali ini. Memang tidak kami tawarkan macam-macam, tidak ada pilihan rono-rono. Pokoknya ini, karena apa? Karena kami yakin bahwa pertimbangan-pertimbangan itu dibuat dengan cukup matang. Demikian juga untuk Romo Nugroho dalam perutusannya ke paroki Gamping di Yogyakarta. Terima kasih untuk kedua Romo yang dengan gembira menerima perutusan ini, kendati sekali lagi kita memang harus menjadi imam pembelajar terus-menerus. Ketika seorang imam tidak lagi mau menjadi imam pembelajar, maka dengan sendirinya yang bersangkutan, boleh saya katakan, langsung pantas ditempatkan di rumus Pacis Petrus yang sedang kami buat. Ada 35 kamar nantinya, dan diprediksi pada saat nanti mulai digunakan per November atau Desember tahun ini baru akan terisi sekitar 11 kamar, maka masih akan ada sekitar 24 kamar. Nah, kalau ada yang imam muda dan merasa sudah mulai mulat-mulat ketika mau dimutasi dan segala macam atau ditugaskan ini itu kopian protes, maka besok akan dimasukkan sana rumah sepuh, parkir ini rumah sepuh. Maka kesiapan Romo Yuyun, kesiapan Romo Nuk untuk menjalani perutusan ini sungguh sangat menggembirakan bagi Bapak Uskup dan bagi saya yang diminta untuk menemani di tim personalia imam-imam KAS. Ya, kami persilakan Romo Nugroho untuk menerima kenang-kenangan dari Museum Misi Menjelang. Ya, kita kasih tepuk tangannya. Maksudnya apa? Jelaskan Ki. Maksudnya adalah kamu pasti kenal tokoh ini. Jadi menurut kami teman-teman di kantor museum itu, pribadi Romo itu seperti dengan tokoh ini. Namanya siapa, Pak?
kami itu bingung waktu Romo Nuk mau jengkar ini kan, lalu apa ya gitu yang kira-kira bisa mewakili gitu, lalu mudah-mudahan lalu ini ya mewakili apa yang ingin kami suarakan kepada Romo Nuk. Bentuknya lalu wayang memang, karena Romo Nuk itu selalu mengajarkan kepada kami ya untuk dalam lewat kata-kata dan tindakan beliau. Misalnya mau diutus ini ya, Romo mendikannya jeng pindah kan, bisa beliau menurut surat pindah gitu, kok pindah mawon sama sing ngatur gitu misalnya. Lalu misalnya pas dengan para ketua lingkungan itu selalu mengingatkan, lingkungan itu dipilih jadi ketua lingkungan dan orang-orang itu jindonopo jadi apa yang pengen diusahakan. Lalu nanti akan diarahkan oleh orang-orang itu apa? Ya lewat apa-apa itu kan akhirnya kan ya kita kembalikan pada Tuhan. Mudah-mudahan dengan wayang ini lalu mengingatkan kita semua ya sebenarnya gak ada yang ngatur gitu loh. Kita itu hanya ibarat wayang saja, ikuti saja dalangnya di sana gitu. Kira-kira itulah yang mau kami aturkan. Lalu mengapa bentuknya Prabu Darmakusumo atau Puntadewa? Sebetulnya usulannya kemarin bukan ini Romo, usulannya itu Unokawan gitu, karena saya pelayan gitu ya, agama itu. Lalu tapi ketika kita minta bantuan Mas Iswanto kan yang bikin Mas Iswanto itu nomor lalu dimanapun kan ya, meskipun beliau itu pelayan tapi dan paling muda itu ketua lagi gitu ya. Romo Nuk masih muda dan nanti Romo Yuyun juga paling muda di antara kami. Bagaimanapun beliau itu ya pemimpinnya gitu. Ya tolong dicarikan ya pemimpin yang lalu tergambarkan itu Prabu Puntadewa atau Darmakusumo. Kebetulan kan beliau juga pendiam gitu, orangnya pendiam benar. Lalu darah putihnya lebih banyak gitu, kapan sakit. Darah putih. Lalu kan beliau ceritanya kan juga ya, kalau punya apa-apa itu kan diraih, termasuk apa yang disukai, sampai istrinya kan katanya juga diperistri oleh adik-adiknya gitu. Kamu kan juga kayak gitu. yang disukai itu kan diambil orang semua gitu loh. Yang disukai orang diambil orang semua. Anaknya banyak juga. Ada teman-temannya yang di DLM, ada teman-temannya yang jadi apa yang dimiliki oleh Romo Nuk itu dengan ridho lalu nah itu bukan milik saya. Asal untuk kemuliaan Tuhan itu. Kira-kira itu Romo yang ingin kami suarakan dengan adanya sebentuk wayang Puntadewa yang lalu ditata indah yang menata Mas Iswanto. Moga-moga Romo berkenan menerimanya dan selalu mendoakan kami yang ada di sini. Terima kasih Romo.